Ini hebatnya sedekah. Coba kau lihat ini sedekah. Dia kembali lagi ke saya. Tapi sebelumnya dia memanfaat sedekah ini kepada orang. Satu, dia mengenyangkan perut kosong tadi. Dua, dia memerdekakan budak. Tiga, menyembuhkan orang sakit. Hebatnya yang keempat, dia kembali kepada pemiliknya. Pada video kali ini menceritakan dahsyatnya sedekah Rasulullah Muhammad SAW. Simak sampai habis ya, biar gak gagal paham. Sebelum lanjut ke inti videonya, silakan kalian klik dulu tombol subscribe dan like-nya ya. Ya Rasulullah, saya sudah lapar sekali nih, kasihan. Sudah beberapa kali saya tidak ketemu roti dan makanan lainnya. Adakah bisa dimakan di rumah ya Rasul? Kata Rasulullah, maafkan saya. Saya pun dalam posisi lagi tidak ada makanan di rumah. Saya juga lagi tidak ada duit. Saya miliki. Fatimah, tolong berikan orang ini jubah saya. Tahu jubah ibu? Tahu jubah? Itu orang Arab kalau pakai baju, baju dulu kan di dalam, baru di luarnya ada. Ya kan? Itu namanya jubah. Kebalikannya baju. Ya kan? Jubah, baju. Nah, ya. Itu kebalikannya Superman. Kalau Superman, celana dalamnya di luar. Kalau Dasat Latif, celana dalamnya di dalam. Bayangkan kalau saya ceramah celana dalam saya di luar, Pak. Apa anda orang bilang sudah gila itu ustaz, lama sudah kasihan sakit itu, ya kan? Nah, jubah. Lalu Nabi memberinya jubah. Hanya ini yang saya bisa berikan kepadamu. Pelajaran pertama, Pak, kalau ada orang datang minta tolong ke rumah, mengucapkan saja itu sudah berat. Jangan sampai kasihan dia pulang, sudah malu, tidak bawa lagi pertolongan. Kalau dia minta 1 juta dan bapak pikir tidak mungkin dia bisa utang ini. Karena ada juga itu Pak, hobi utang. Dan hobi tidak mau bayar. Karena dia bilang banyak aja uangnya itu. Utangmu bos, bayar. Masa miliarder begitu, utang saya 2 juta saya harus bayar? Bayar karena kewajiban. Masa Pak GM utang 500 ditagih? Bayar, utang. Ada orang hobi begitu. Maka ketika orang datang ke rumah dan kita yakin dia tidak bisa bantu, tidak bisa bayar itu kalau dikasih utang 10 juta, paling tidak jangan permalukan dia. Hargai, ya sudah, saya seperti itu. Datang saya lihat, tak mungkin dia bisa bayar ini, tidak masuk di akal. Maka, Dek, saya tidak bisa kebantu, tapi ini saya kasih. Kalau misalnya utang Ustadz 2 juta, saya lihat-lihat, waduh agak berat juga saya kasih. Sudah, supaya dia tidak malu pulang, saya kasih kau 250.000, tidak usah utang, ini hadiah dari saya. Supaya dia pulang tidak kecewa. Ibu-ibu juga begitu. Kalau ada orang datang mengutang, ibu tidak punya duit, kasihlah kue. Kasihkah baju, kasihkah kudung, yang penting ada kita kasih. Ibu-ibu kan rajin sedekah sama tetangganya. Nak, ada itu kue di kulkas, bawakan tante di sebelah daripada basi. Nanti mau basi baru diingat Pak Ustadz. Nah, Nabi begitu, tidak bisa memberi makanan dan duit, maka Nabi memberinya ini. Nah, yang menerima jubah itu, lalu dia ke pasar. Dia ke pasar dan teriak-teriak, Ayuhan nas, wahai manusia, nih saya punya jubahnya Nabi, saya jual. Siapa yang mau memilikinya, saya jual. Kira-kira kalau pada saat sekarang Pak, ini ada rambutnya Nabi, ini ada bajunya Nabi, saya lelang, miliaran pun, triliunan pun barangkali ada yang mau beli. Pada zaman itu sahabat pun mendengar, salah satu adalah penduduk Madinah yang gangguan matanya, gangguan penglihatannya. Lalu dia bilang ke budaknya, bukan pembantu. Ibu, beda pembantu dengan budak. Kalau pembantu itu Bu digaji tiap bulan, dan kalau tuan rumahnya cerewet, dia punya hak berhenti. Berhenti, saya cerewet sekali soal istrinya itu. Nggak ada tenang lihat kita kalau duduk-duduk, maunya kita kerja terus. Punya hak berhenti. Budak hak milik, sama handphone, mau dibanting, mau dijual, mau diapa, hak milik. Budak itu hak milik. Lalu orang yang gangguan matanya ini berkata kepada budaknya, kalau kau berhasil belikan saya itu, saya bebaskan kau, saya merdekakan kamu.
Dia ke pasar dan alhamdulillah berhasil membeli baju itu, jubah itu, lalu dibawa ke tuannya. Tuan, alhamdulillah saya berhasil membelinya. Saya merdekakan kamu. Sekarang kau bukan budak saya. Lalu yang gangguan matanya diambil jubahnya Rasulullah, dia selawat sebanyak-banyaknya, dia berdoa kepada Allah, dengan izin Allah dia gosok-gosok terus dengan jubahnya Rasulullah, dengan izin Allah bagus penglihatannya, sembuh. Lalu setelah sembuh dia gembira. Dia datang kembali ke rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, mata saya sudah sembuh. Berkat izin Allah saya gosok dengan baju ini, saya kembalikan baju ini. Akhirnya baju itu kembali dimiliki Rasulullah. Lalu Rasulullah memanggil anaknya Fatimah. Anakku, sini kau lihat. Ini hebatnya sedekah. Coba kau lihat ini sedekah. Dia kembali lagi ke saya. Tapi sebelumnya dia memanfaat sedekah ini kepada orang. Satu, dia mengenyangkan perut kosong tadi. Dua, dia memerdekakan budak. Tiga, menyembuhkan orang sakit. Hebatnya yang keempat, dia kembali kepada pemiliknya.